Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar video yang akan saya tampilkan ini, yaitu video, ya bisa dikatakan perdebatan antara seorang dosen dengan, ketua MUI yaitu Kiai Haji Khalil Nafis ya. Untuk lebih jelasnya ini videonya, nanti akan kita tanggapi ya. Terlebih dahulu mari kita dengarkan dulu videonya. Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah sebutlah misalnya disebut berkali-kali oleh Kiai oleh Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam kalau orang sesat itu ad-dhalun pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Lah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu enggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya enggak ada salamnya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Nah, gitu. Silakan. Ya, Baik. kata nista itu sudah ada kok. Di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi, kemudian direndahkan, itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi, kemudian direndahkan, itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sendiri mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimas alaikumul maitatu wadamu. Allah mengatakan haram, masa kita enggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka. Dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal, terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Pak Helmi. Coba sekarang. Tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator Ya. orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah, Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak. Tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka. Soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. betul. Monggo. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ad-dhalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dhalun? Ya hanya Allah yang tahu, kan begitu ya? Ya. Benar. Oke. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia dan dia berdosa tentu saja, misalnya berzina.
setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan? Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kami mengatakan soal masuk neraka? Kan enggak pernah. Kesesatan yang dibahas, Anda Pak Edi. membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina enggak haram, itu sesat, Mas. Oh. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram itu sesat. Karena sudah jelas soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberikan koridornya dalam Ukuran hidup ini. sesatnya Pak Kiai ya. Sesat yang Anda Oke, maksud saya seperti apa, Pak nggak Helmi? mengatakan Makanya ukuran sesat apa? Kalau Dan menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, Oke, monggo. satu saja, mari kita bahas. Oke, monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesatnya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasahu fil majalis diartikan dengan dia distancing, physical distancing dalam sholat. Kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya. Lalu dimaknain di dalam dalam sholat seperti itu namanya menyimpang, Mas. Kalau mengerjakan. Tapi ketika dia itu menyalahin seperti ini dan itu kekeh dengan merasa benar, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dia sudah qala fil Qur'an bi ra'yihi. Nabi mengatakan falyatabawa maq'atu minan nar, bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum, kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika saya Panji Gumilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan. Sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang, Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan. Kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan. Kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan, Mas. Pak Helmi singkat saja. Baik, terakhir, beri saya kesempatan. Ya, sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak membela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, is oke kita debat. Oke, baik. Silakan Pak Helmi. Baik, Oke. sejauh argumentasinya tafasahu tawasau, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Bentar, Madinah sebentar, saya belum selesai. Tadi Oke, terus. saya menghormati Anda. Oke, Anda hormati saya. silakan kalau Anda mau Oke. jelaskan. Monggo. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Nah, yang kedua. Oke, silakan. Yang menjadi kesulitan kita bersama adalah Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, Bergantian nanti. terakhir. Iya, Satu W lagi boleh, silakan, satu W lagi. Terakhir. Tafsir dari Kiai Khalil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Khalil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Khalil, Oke. tapi juga sebagai. Langsung Pak Kiai boleh. Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan kamu bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus dijelaskan di medsos.
Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah. Wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos. Karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah. Dan fenomena di Mekah dan Madinah. Itu kan mesti, dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah, dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Sumber dalilnya, Al-Quran Pak Helmi atau dan juga Kifi. Bapak. Sesaat lagi Kita boleh dengar. Baik teman-teman ya, dari video tadi sudah kita lihat perdebatan yang cukup seru antara Kiai Holil dengan seorang dosen dari dosen agama mungkin ya atau apa begitu yang berusaha untuk membela Panji Gumilang, mengatakan tidak ada satupun di antara kita ini yang berhak memastikan orang itu berada di neraka atau tidak, dia itu tersesat atau tidak. Gitu. Yang boleh mengatakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak boleh begitu ya. Ini sebenarnya kalimat-kalimat yang ini tuh sering sekali diucapkan oleh orang-orang sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya gitu di beberapa perdebatan ini selalu diangkat begitu untuk membuat keadaan itu menjadi tidak jelas begitu ya. Padahal kan Islam itu adalah agama yang jelas gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kebenaran. Mengapa Allah menjelaskan kepada kita kebenaran? Agar kita mengetahui sesuatu yang tidak benar begitu. Jadi kalau segala hal kita tidak boleh hukumi, wah, jangan menghukumi seseorang itu sesat, jangan menghukumi perilakunya itu bisa menyebabkan ke neraka gitu. Ini akan menjadi tidak jelas. Lalu apa fungsinya kebenaran itu untuk mengusir kebatilan gitu? Apa fungsinya kebenaran itu untuk mencegah orang dari kebatilan? Apabila kita melihat orang melakukan kesesatan, lalu kita akan biarkan dan mengatakan, itu belum tentu sesat itu. Karena yang berhak menilai seseorang itu sesat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak perlu gitu. Jadi biarin aja dia begitu. Nanti kalau memang dibilang sesat sama Allah, ya udah sesat gitu. Kalau kita tidak perlu menyesatkan orang, ini kan akan jadi kacau. Kita diberitahukan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sampaikan kebenaran itu, lalu kemudian orang yang berada di luar garis kebenaran itu bisa memahami kebenaran dan bisa hilang kesesatan yang ada pada mereka begitu. Nah, setelah kita memegang suatu kebenaran, maka dengan kebenaran yang kita pegang itu kita bisa mengetahui orang itu tersesat atau tidak gitu. Adapun mengenai tidak boleh menuduh orang pasti masuk neraka, itu memang betul. Artinya kita tidak boleh mengatakan begini, kamu ini ahli neraka. Tiba-tiba kita mengatakan, kamu ini nanti di akhirat pasti masuk neraka. Itu tidak boleh memang. Tetapi memberitahukan orang bahwa apa yang dia lakukan ini berpotensi menyebabkan dia itu masuk neraka, itu adalah bagian dari dakwah. Misalnya ada orang berzina, kita mengatakan janganlah kamu berzina karena zina itu dosa besar yang bisa membawa pelakunya ke dalam neraka. Masa itu tidak boleh begitu? Ada orang korupsi, jangan kamu korupsi. Korupsi itu adalah dosa besar dan bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Begitu. Kalau semuanya tidak boleh, kita sampaikan kamu jangan menjustifikasi orang pasti masuk neraka. Ya memang tidak bisa dipastikan, hanya Allah yang bisa memastikan orang itu masuk neraka. Akan tetapi kita sebagai penyampai dakwah, kita belajar akan kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mana yang benar dan mana yang tidak itu sudah jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi yang benar itu sudah jelas, yang sesat itu sudah jelas begitu. Dengan kita memahami kebenaran, maka kita bisa mengetahui kesesatan. Misalnya dalam sisi akidah, dalam perspektif Islam, kita meyakini Allah itu satu. Ketika ada orang yang meyakini Allah itu punya anak lah, punya bapak, punya saudara, punya ini, punya itu, tentu tidak sama kan dengan kebenaran yang kita miliki. Maka dari sisi subjektivitas kita sebagai orang yang meyakini Allahu Ahad, Allah itu Esa, maka kita menganggap bahwa yang selain itu adalah tidak benar. Begitu cara kita memegang prinsip. Kalau kita tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah keyakinan yang salah, ini adalah penyimpangan, ini adalah kesesatan, maka
sebenarnya kita juga masih ragu dengan kebenaran yang kita miliki. Dan banyak sekali orang-orang yang model dosen ini ya, yang dia sendiri tidak jelas prinsip kebenarannya itu tidak jelas, sehingga tidak mau menghukumi orang. Makanya di situ di dalam hukum Islam itu ada buku-buku fikih yang menjadi pedoman kita untuk melakukan kaidah-kaidah berislam secara benar begitu. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama, sudah dijelaskan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Dengan dalil-dalil itulah kemudian misalnya MUI memberikan atau mengeluarkan fatwa begitu. Misal salah satu contohnya Panji Gumilang mengatakan soft perempuan itu boleh sejajar dengan laki-laki tanpa hijab. Sementara dalil mengatakan itu tidak boleh gitu. Misalnya hadis Nabi SAW yang mengatakan sebaik-baik soft laki-laki itu di depan dan sebaik-baik soft perempuan itu di belakang. Ini kan sudah jelas hadisnya. Dan ini ketika dilanggar, yaitu namanya adalah penyimpangan. Dan ketika diyakini bahwa hadis apa yang dia lakukan itu adalah benar, kemudian berarti mengenyampingkan hadis, maka ini namanya adalah kesesatan. Apa susahnya kita mengatakan bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis jika dilakukan oleh orang Islam, dan ini pun disepakati oleh ulama ya, disepakati oleh ulama, lalu kemudian dilanggar oleh seorang tokoh yang di dalam Islam seharusnya itu tidak boleh berbeda, maka kita mengatakan dia itu menyimpang. Dia itu sesat dari jalan yang seharusnya. Tentu boleh-boleh saja, bukan berarti kemudian kita mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar lalu kita merasa sebagai orang suci, tidak begitu. Tetapi ini adalah dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu kita saling mengajak, saling membenarkan, saling membenahi supaya kita menjalankan Islam ini secara benar, kan begitu. Nah, ini apa yang disampaikan oleh dosen ini sangat mentah sekali, dan ya paling dalilnya begitu-begitu saja, muter-muter di situ, berusaha berpikir secara filsafat yang ujung-ujungnya ya tidak jelas pendiriannya itu seperti apa. Jadi dia tidak paham mana hukum yang harus ini adalah membawa seseorang pada kesesatan. Ini adalah perlakuan atau amalan-amalan yang membawa orang kepada kekafiran. Dia tidak mungkin belum jelas mungkin dalam prinsipnya hal yang semacam itu ya, sehingga dia terombang-ambingkan begitu, sehingga mengatakan ya kita tidak berhak untuk menilai orang itu sesat lah, tidak berhak untuk mengatakan orang itu di neraka lah. Yang memastikan seorang hamba berada di neraka atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita boleh menasehati seseorang ketika dia menyimpang pada sesuatu yang benar-benar menyimpang dalam Islam. Misalnya dia mengatakan zina itu boleh apabila ditebus dengan uang 2 juta. Ini dicari dalam Al-Quran nggak ada, dicari dalam hadis nggak ada, dicari di fatwa-fatwa para ulama juga tidak ada. Lalu kita mengatakan jangan bilang begitu. Itu adalah pemikiran yang menyimpang dari Islam. Apabila itu adalah penyimpangan, maka bisa menyebabkan seorang mendapatkan dosa, dan dosa ini bisa mengantarkan orang ke dalam neraka. Apa salahnya kalau mengatakan seperti itu? Bukan berarti kita memastikan dia di neraka. Kalau dia bertobat kepada Allah, ya barangkali bisa diampuni dosanya. Tetapi kalau dia terus-terusan melakukan hal itu, melakukan penyimpangan itu tanpa ada penyesalan, tidak pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau di dalam ajaran Islam itu ya dia akan masuk neraka. Tetapi tetap kepastiannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bagaimana penilaian Allah yang maha sempurna kepada masing-masing seorang hamba. Tetapi kita diberikan syariat, diberikan cara untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita gunakan untuk menghukumi sesuatu gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita pasrah begitu saja, wah
barangkali menurut kita dia sesat, tetapi di sisi Allah dia tidak sesat, jadi tidak usah kita sesat-sesatkan orang, ya ini akan kacau. Jadi untuk apa jadinya kita menyampaikan kebenaran kalau kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu yang menyimpang dari kebenaran itu adalah kesesatan gitu. Jadi itu tanggapan saya untuk Pak dosen ya. Ya barangkali Bapak dosen jangan hanya berpikir liar ya. Itu mungkin bukan berpikir filsafat ya, itu hanya pemikiran-pemikiran yang sering sekali kita dengar dulu waktu kuliah, hal-hal yang semacam itu yang tidak jelas begitu. Jadi barangkali Bapak dosen ini perlu untuk lebih mendalami lagi masalah-masalah hukum, belajar kepada Kiai Holil gitu. Biar pendiriannya sebagai seorang Islam itu lebih jelas lagi begitu ya, tidak abu-abu gitu. Karena barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.